nuruti marang kekarepanmu, marang senenge ngatimu, tanpa mikir kaya ngapa rasane aku kang dadi suksma sejati kang manggon ana ragamu iki, he? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia. Oke, jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 99. Kali ini Wong Luyur akan menguak mitos-mitos dan sejarah cerita di Gunung Candi Pertapan Gunung Pegat. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share-nya. Dan tidak apa-apa channelnya Wong Luyur bila tanpa adanya kalian semua. Oke, terima kasih atas dukungannya dan langsung saja kita mengulas cerita sejarahnya. Masih ingat dengan artikel DT TAF yang bertajuk Kisah Dewi Kili Suci dan Maling Aguno dari Gunung Pegat, Blitar. Ya, berbahagialah para travel sekalian, karena kini Pertapan Dewi Kili Suci Candi Pertapan telah dibuka menjadi destinasi wisata bertajuk Bukit Pertapan. Daya tarik utama dari objek wisata ini adalah Candi Pertapan yang terletak di puncak Gunung Pegat. Bukit Pertapan secara administratif terletak di Desa Pagelenan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Untuk menuju destinasi ini dari Blitar, silakan arahkan perjalanan kalian menuju Serengat SMAN 1 Serengat. Lurus sini beloklah ke kanan. Pertigaan Candi Meleri. Lurus saja hingga menjumpai pertigaan Bagi, kemudian belok kiri. Dari sini telah terdapat sejumlah papan petunjuk menuju lokasi wisata. Masuk Bukit Pertapan hanyalah tiket parkir seharga 2.000. Bisa berubah sesuai keputusan. Murah ini kalian sudah akan dimanjakan dengan infrastruktur yang memukau dulu untuk menjangkau puncak Bukit Pertapan. DT RAF harus berjibaku dengan jalanan terjal dan licin. Kini kondisinya telah berubah karena telah dibangun infrastruktur jalan beton yang landai. Jika lelah mendaki, kalian juga tidak perlu bingung untuk bersantap dan beristirahat, karena di sepanjang trek telah berjajar kedai makanan ringan yang dikelola warga. Di sejumlah titik juga dibangun taman dan spot foto yang akan menambah keseruan perjalanan kalian. Kondisi Candi Pertapan jauh lebih bersih daripada dulu, sehingga kita dapat mengamati bagian-bagian candi secara lebih detail. Dari aspek mitos, Candi Pertapan dikaitkan dengan kisah Dewi Kili Suci dan Maling Aguno. Sementara dari aspek historis, keberadaan candi ini berkaitan dengan prasasti Candi Pertapan dari masa Kadiri. Ulasan mengenal mitos dan sejarah Candi Pertapan telah kami jabarkan panjang lebar dalam artikel terdahulu.
Selain dari objek wisata Bukit Pertapan, Candi Pertapan juga dapat dijangkau dari objek wisata Argo Pegat di Desa Dadap Langu yang terletak di lereng utara Gunung Pegat. Tentunya meski satu tujuan, tetapi masing-masing objek wisata ini memiliki keunikannya berbeda. Objek wisata Argo Pegat akan kami bahas pada artikel yang lain. Bagi masyarakat Blitar, Gunung Pegat seperti gunung terlarang. Bagi para sejoli yang sedang memadu cinta, boleh percaya boleh tidak, mitos Gunung Satu ini sudah dipercaya turun-temurun hingga saat ini. Namun sering berjalan waktu, mitos itu memudar. Gunung Pegat mulai berani menyibak sendiri pesona alamnya yang telah lama dihindari banyak orang. Tak sekedar gunung biasa, Gunung Pegat menyimpan sejarah dan para panorama alam yang mengasihkan. Gunung Pegat berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tidak seperti gunung lain yang harus didaki sehari semalam maupun bermalam-malam. Gunung Pegat lebih tepat disebut bukit yang bisa didaki kaporipun dalam waktu singkat. Ada dua pilihan jika ingin ke Gunung Pegat, yaitu wisata Bukit Pertapan, Gunung Pegat, dan wisata Peralayang Gunung Pegat 2. Tempat ini memang terpisah, tetapi masih satu kawasan. Tak heran disebut Gunung Pegat. Untuk ke wisata Bukit Pertapan Gunung Pegat ada dua opsi rute, yaitu dari Blitar bisa lewat Jalan Anjasmoro atau jalur alternatif melewati Jalan Ciliwung dan Kediri Blitar. Dari Kediri bisa melalui rute Jalan Raya Kediri Blitar. Dari perbatasan Kediri Blitar, Gunung Pegat sudah jelas terlihat. Untuk ke sana juga tidak susah karena bisa langsung diakses dari GPS atau bisa GPS gunakan penduduk sekitar. Legenda Gunung Pegat pernah menjadi tempat yang ditakuti bagi para sejoli. Gunung Pegat memiliki legenda atau sebuah peristiwa yang sudah diyakini turun-temurun tentang bagaimana bukit di Blitar ini dinamakan Pegat yang berarti berpisah. Menurut juru pemelihara sejarah sekitar Gunung Pegat, konon 3 tokoh perwayangan yang sudah dikenal bernama Semar, Petro, dan Gareng sedang menjalankan tugas memikul batu yang ada di gunung. Mereka mendapat pesan harus menyelesaikan tugas malam itu juga dan tidak boleh hingga pagi. Namun sebelum sampai tujuan, pikulan tersebut patah bertepatan dengan ayam berkokok. Tiba-tiba hal yang dahsyat terjadi. Gunung yang mereka lewati terbelah menjadi dua bagian yang memisahkan mereka. Mereka pun bersumpah, bila ada pengantin baru melewati belahan jala ini, kehidupan rumah tangganya tidak akan lama alias berpisah. Pegatan. Legenda tersebut sepertinya memang pernah terbukti hingga akhirnya gunung ini disebut Gunung Pegat. Bukan hanya di hari para pengantin baru, justru gunung ini juga menjadi sebuah kode bagi pasangan sejoli yang memang jangan ingin berpisah. Makanya ada kalimat, jika ingin putus bawalah ke Gunung Pegat. Jangan
Yang belum berumah tangga, awas kena kode-kodean si doi. Gunung Pegat Blitar menjadi salah satu wisata alam yang cukup digandrungi. Trek yang ringan, pemandangan tak kalah indah, serta nuansa pegunungan menjadi sajian utama di Bukit Pertapan ini. Dari pintu masuk area wisata Bukit Pertapan, Gunung Pegat memang didesain unik dan kekinian dengan berbagai pernak-pernik ala zaman now yang menghiasi di samping kanan tangga yang sudah dicor halus. Tempatnya memang masih terbilang sepi, teduh, dan menenangkan. Tak hanya wisatawan, masyarakat sekitar juga menjadikan area Bukit Pertapan sebagai tempat jalan-jalan di sore hari. Tempat wisata di Blitar ini cocok untuk penggemar wisata alam, pendaki gunung, dan yang hobi bersepeda. Di sepanjang tangga untuk jalan kaki ada area setapak yang dikhususkan untuk bersepeda. Area sepeda itu terus berlanjut hingga puncak, tentunya dengan jalur yang berbeda dari jalur jalan kaki. Dalam separuh perjalanan ada sebuah area lapang yang dengan gazebo luas yang bisa digunakan untuk bersifat beristirahat. Di lereng Gunung Pegat ini terdapat berbagai wahana selfie yang bisa dimanfaatkan untuk berfoto atau sekedar menikmati pemandangan, seperti bambu model perahu, ayunan, dan area di tengah pohon yang cocok untuk menikmati pesona alam. Perjalanan belum berhenti sampai di situ saja. Melanjutkan pendakian, trek menjadi jalan setapak berupa tanah padat menanjak yang lambat laun semakin menyempit. Ketika mendaki area puncak memang cukup menguras tenaga, tapi terasa sangat melegakan sampai di puncak Bukit Pertapan. Gunung Pegat berupa bangunan candi yang sudah runtuh dan tinggal pondasinya saja. Di sebelahnya ada bangunan khusus seperti seiler cukup luas yang biasanya digunakan para penggiat spiritual berjalan. Melewati seiler ada area lapang dan terbuka yang menempatkan bagian puncak Gunung Pegat yang lain. Area puncak Gunung Pegat ini memang lumayan lebar. Bangunan candi yang menampak juga terbilang besar, bahkan di beberapa sisi yang lain juga tampak batuan candi yang memungkinkan bahwa candi yang telah runtuh ini sepertinya memang lebih besar lagi, dengan kaki candi yang sebagian ada yang masih tertutup tanah pegunungan. Berjalan tak jauh ke sebelah kiri candi ada area camping ground dan juga pertemuan dengan jalur sepeda. Meski namanya Bukit Perkemahan, tapi area ini tidak ada area lapang yang nyaman untuk membangun tenda, kecuali area di dekat shelter yang dapat menghadap ke puncak Gunung Pegat tadi. Candi Pertapan Gunung Pegat. Bicara lebih dalam candi yang ada di puncak Gunung Pegat, masyarakat sekitar menyebutkan bahwa candi tersebut ada hubungan dengan Dewi Kili Suci.
Konon setelah menimbun lembu suro di dalam kisah legenda Gunung Kelut, Dewi Kilisuci membawa rakyatnya dalam bahaya akibat sumpah yang diucapkan lembu suro bahwa setiap Gunung Kelut meletus, laharnya akan melumat wilayah Kediri. Dewi Kilisuci menebus kesalahannya dengan menjadi seorang pertapa dan mengasingkan diri, melepaskan dari kehidupan duniawi beberapa tempat yang diyakini menjadi tempat pertapaannya. Di antara adalah Gua Selomangleng, Kediri, dan Candi Pertapan Gunung Pegat Blitar ini. Hal ini semakin dipercaya ketika setiap kali Gunung Kelut meletus, masyarakat sekitar salah satu mengungsi ke puncak Gunung Pegat ketika letusan Gunung Kelut melahap area Srengat dan sekitarnya. Gunung Pegat bisa lolos tanpa diduga. Itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai bahwa Candi Pertapan di puncak Gunung Pegat adalah pertapan Dewi Kilisuci. Prasasti Candi Pertapan berasal dari tahun 1120 Saka sampai 1198 Masehi, yaitu di zaman pemerintahan Raja Srengga dari Kerajaan Kediri. Meski sebagian besar bagian candi sudah runtuh, masih ada kala dan yoni yang bisa dijumpai. Satu hal yang menarik lagi adalah kisah tentang Maling Aguno di punggung Gunung Pegat, tepatnya di dusun Perambutan. Konon maling tersebut sangat sakti dan sangat diburu Belanda karena dia membagikan barang curian kepada rakyat seperti kisah Robin Hood. Kesaktiannya diperoleh dari hasil bertapa di Candi Pertapan dan bisa ditumpas dengan batu di Candi Pertapan. Oleh sebab itu, makam di dusun Perambutan tersebut disusun dari batuan candi yang sepertinya dari batuan Candi Pertapan. Hal ini sama persis dengan pertapan Dewi Kilisuci. Gua Selomangleng, Kediri tak jauh dari gua tersebut ada Bukit Mas Kumambang yang di puncak terdapat 3 makam Boncotono yang dipercaya sebagai Maling Aguno Kediri. Gunung Pegat tak hanya mitos putus cinta. Gunung Pegat yang kini akrab disebut dengan Bukit Pertapan tentunya sebagai berbeda. Setelah dipoles cantik menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisata. Jika dulu untuk ke puncak harus penuh perjuangan dengan jalan terjal dan licin, jalur alter pendakinya sudah aman dan nyaman untuk dikunjungi. Oke, itulah sekilas cerita dari Wong Luyur Channel 99. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam mengulas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.